masalah apa saja sih yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita ambil untuk melakukan sebuah penelitian tindakan kelas? Oke, di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa PTK itu berangkat dari sebuah masalah yang terjadi di kelas Bapak Ibu guru semuanya. Nah, sebenarnya masalah-masalah itu, apa saja yang bisa kita ambil atau yang bisa kita teliti lebih jauh dengan menggunakan metode PTK ini? Yuk kita lihat. Oke, masalah-masalah yang bisa, guru ambil yang pertama adalah dalam konteks pembelajaran. Nah, tentunya tugas guru, adalah melaksanakan pembelajaran. Tentunya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas, seperti mungkin sulit dalam, memahami pelajaran, gitu ya, rendahnya hasil belajar siswa, atau mungkin masalah pembelajaran yang tidak efektif. Nah, jadi tentunya berbagai macam masalah yang di dalam konteks pembelajaran ini bisa kita ambil ya, terkait dengan mungkin, perencanaannya, pelaksanaannya, ataupun mungkin terhadap hasil atau output hasil belajar siswa seperti apa. Tentunya, ada kelemahan, ada kekurangan, ya tidak sesuai dengan harapan, itu merupakan masalah-masalah yang ada dalam konteks pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, bahwa ini ada, topik atau masalah yang dilihat dari segi motivasi. Nah, jadi masalah-masalah yang seperti rendahnya motivasi siswa untuk belajar, gitu ya. Ada beberapa siswa yang sulit dalam mengikuti kelas, atau mungkin masalah pengelolaan kelas yang kurang efektif. Nah, jadi motivasi-motivasi, baik motivasi secara internal yang ada di dalam diri siswa, ataupun motivasi eksternal, ya, yang menjadi pengaruh terhadap motivasi intrinsik siswanya juga gitu ya. Jadi, hal motivasi, baik motivasi gurunya ataupun mungkin motivasi siswanya, ya, itu yang kedua. Nah, kemudian topik yang berikutnya terkait dengan kedisiplinan, ya, ini adalah masalah yang masuk ke dalam karakter, ya, karakter disiplin. Jadi masalah seperti rendahnya disiplin siswa, kemudian juga mungkin ada masalah, kekerasan atau bullying, atau masalah konflik antar siswa. Nah, jadi tentunya, eee adanya guru bimbingan konseling di sekolah, ya, itu bisa menjadi teman, diskusi kita untuk, bagaimana cara atau menentukan masalah, ya, sehingga nanti bisa ditemukan solusinya tentunya melalui penelitian tindakan kelas ini, masalah kedisiplinan. Nah, kemudian berikutnya ada juga, seorang guru bisa mengambil sebuah topik terkait dengan media pembelajaran, ya, yang berfokus mungkin pada penggunaan teknologi. Ya, karena memang saat ini kita berada dalam zaman, yang serba canggih, teknologi yang semakin maju, ya. Jadi teknologi ini bisa kita manfaatkan oleh seorang guru untuk, melakukan proses pembelajaran dengan anak, eee, agar lebih maksimal lagi. Ya, jadi masalah-masalah seperti, sulitnya siswa dalam menggunakan teknologi, ya, akses, siswa terhadap teknologi seperti apa, ya, atau mungkin masalah pengelolaan teknologi di sekolah. Ya, banyak sekali, di jurnal-jurnal pun, menjelaskan terkait dengan manfaat peranan teknologi untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, seperti apa pemanfaatannya, bagaimana cara menggunakannya, gitu ya. Nanti ini bisa menjadi salah satu, solusi bagi pembelajaran dengan menggunakan media, teknologi, berbasis teknologi. Nah, kemudian masalah berikutnya yaitu terkait dengan, pendekatan pembelajaran. Ya, jadi masalah-masalah seperti sulitnya siswa dalam belajar dengan pendekatan pembelajaran tertentu, ya. Pendekatan pembelajaran ini bisa dikatakan sebagai, student center atau, teacher centered, kemudian juga ada yang disebut juga seperti penggunaan beberapa model-model pembelajaran, metode, strategi, dan sebagainya. Ya, jadi efektivitasnya seperti apa, ya, masalah-masalah penerapan pendekatan pembelajaran tertentu itu seperti apa di kelas. Ya, jadi mungkin akan banyak sekali perbedaan-perbedaan terkait dengan, pemilihan guru dalam mengambil sebuah pendekatan, ya. Tentunya pendekatan pembelajaran ini ya harus disesuaikan dengan karakteristik dan, minat dari siswa gitu kan ya, atau kemampuan awal siswa. Sehingga pasti akan terjadi, beberapa masalah atau mungkin, sedikit kompleks gitu ya untuk menentukan pendekatan pembelajaran apa yang cocok untuk kelas kita.
Nah, ini juga bisa diteliti atau bisa kita jadikan topik penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian berikutnya adalah terkait dengan inquiry science. Nah, masalah-masalah seperti ini masih dalam kesulitan ya siswa dalam melakukan proses-proses inquiry science. Nah, jadi kemampuan terkait dengan problem solving sendiri ya, menemukan sendiri gitu kan. Kemudian juga cara anak-anak itu bisa berpikir scientific method, kemudian juga masalah-masalah terkait dengan bagaimana ngedeliver suatu materi agar anak-anak itu termotivasi ya dengan pendekatan inquiry science. Nah, jadi itu ya masalah-masalah yang bisa mungkin menjadi target atau topik yang akan kita pilih. Tentunya topik-topik tadi itu bisa kita breakdown lagi, bisa kita pecah lagi menjadi sub-sub masalah yang lebih spesifik. Itu ya untuk bagaimana apa terkait dengan masalah apa saja yang bisa dilakukan untuk penelitian tindakan kelas. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.